Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah banyak memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa belajar pada siang hari ini. Dan juga saya juga tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bu Rahma Faradita Setio SP MSI. Baik, judul yang kami ambil itu tentang pemilihan pembiayaan alat pertanian untuk petani Indonesia BRI versus PT PNM. Next. Nah, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Firdaus Kurniawan dengan NIM akhir 026 sebagai moderator. Saya Muhammad Niko Satrio dengan NIM akhir 001. Saya Ilham Azani Akbar dengan NIM akhir 002. Saya Dimas Andriansyah dengan NIM akhir 020. Saya Muhammad Reza Saputra Arifin, NIM akhir 028. Saya Aska Fikri Suwardi dengan NIM akhir 036. Saya Muhammad Zulkarnain Santoso dengan NIM akhir 045. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik, sekarang akan membahas tentang latar belakang. Jadi, akses terhadap permodalan merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian di negara berkembang. Petani di negara berkembang seringkali kesulitan mendapatkan akses ke layanan keuangan formal seperti kredit yang sangat dibutuhkan untuk membeli input produksi teknologi pertanian modern dan mengembangkan usaha mereka. Padahal dengan modal yang cukup, petani dapat meningkatkan hasil panen, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses petani terhadap layanan keuangan formal sehingga sektor pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Namun dalam konteks negara berkembang, akses petani terhadap layanan keuangan formal di pedesaan masih terbatas. Laporan Bank Dunia tahun 2006 menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan distribusi kredit secara global, petani kecil di pedesaan masih memiliki akses terhadap layanan keuangan ini karena kredit dan pembiayaan adalah instrumen penting untuk mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan, terutama bagi petani kecil yang bergantung pada dukungan keuangan untuk menerapkan teknologi modern dan mengembangkan usaha mereka. Dengan akses pembiayaan yang lebih baik, diharapkan petani dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka dan mendapatkan dengan permintaan pasar yang dinamis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum sektor pertanian di Indonesia. Pertanian di Indonesia ini memiliki peran krusial di dalam perekonomian. Sektor ini menyumbang sekitar 13,14% terhadap PDB pada tahun 2017. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penurunan indeks produksi pertanian sebesar 5,26 poin yang menunjukkan bahwa penurunan hasil panen dan produktivitas. Di samping itu, ketergantungan terhadap produk impor semakin meningkat dengan nilai impor bahan pangan yang mencapai 8,18 miliar US dollar pada tahun 2018. Hal ini naik 21,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian domestik belum mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Untuk mengatasi tantangan ini, pembiayaan alat pertanian menjadi sangat penting. Melalui akses ke alat dan teknologi yang lebih modern, petani dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen mereka. Ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada produk impor, tapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan investasi yang tepat dalam pembiayaan alat pertanian, kita dapat membantu petani meningkatkan daya saing mereka di pasar, sehingga kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan menciptakan kemandirian pangan yang lebih baik. Next.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Bank BRI. Bank BRI atau yang biasa kita sebut dengan Bank Rakyat Indonesia itu didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Bey Arya Wirajat Drama di Purwokerto, Jawa Tengah. Awalnya BRI berfungsi sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat pribumi dengan tujuan membantu mereka menabung dan memperoleh akses layanan keuangan setelah Indonesia merdeka. BRI diambil alih oleh pemerintah dan terus berkembang menjadi salah satu bank nasional utama di Indonesia. BRI telah mengalami berbagai transformasi, namun tetap berkomitmen untuk melayani sektor mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Terutama di daerah pedesaan, kini BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan fokus pada sektor mikro dan sektor pertanian yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang visi Bank BRI. Bank BRI memiliki visi untuk menjadi the most value banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Melalui visi ini, BRI ingin dikenal sebagai lembaga keuangan terdepan di kawasan Asia Tenggara yang mampu memberikan nilai tinggi bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat. BRI juga berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan dan wilayah terpencil. Next. Selanjutnya, misi dari Bank BRI. Bank BRI memiliki misi untuk memberikan layanan perbankan terbaik dengan mengutamakan kepuasan nasabah. Bank ini juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses keuangan yang merata, khususnya bagi masyarakat yang berada di sektor mikro dan UMKM dalam menjalankan misinya. BRI juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang inovatif dan inklusif agar dapat menjangkau dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Dengan semangat ini, BRI mendukung pertumbuhan sektor mikro, kecil, dan menengah yang menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Next. Selanjutnya fokus Bank BRI pada sektor pertanian. Sektor pertanian adalah satu sektor utama yang menjadi fokus Bank BRI, mengingat pentingnya pertanian dan perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Sektor ini memiliki peranan besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga BRI menyediakan berbagai produk keuangan khusus untuk petani, peternak, dan pelaku usaha terkait. Beberapa layanan BRI untuk sektor pertanian meliputi kredit usaha rakyat atau yang biasa kita sebut dengan KUR, yang menyediakan pembiayaan mikro dengan proses yang mudah bagi petani. Next. Baik, jadi selanjutnya ada proses pengajuan pembiayaan alat pertanian pada Bank BRI. Program kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank Rakyat Indonesia ke BRI, yaitu program kredit yang didukung oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan juga petani. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan UMKM dan petani di Indonesia. Oke, lanjut. Prosedur pengajuan dan skema pembiayaan. Sebelum itu, di sini KUR dari BRI terbagi ada KUR mikro yang dimana jumlah pinjaman maksimal 50 juta, suku bunga 6% per tahun, dan juga jangka waktu kredit modal kerja maksimal 3 tahun, kredit investasi maksimal 5 tahun. Jaminannya itu tidak diperlukan agunan tambahan. Tujuannya modal kerja atau investasi bagi petani dan UMKM skala mikro yang belum memiliki akses ke perbankan komersial. Yang kedua ada KUR kecil yang dimana jumlah pinjaman dari 50 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 6% per tahun.
Sini jangka waktu maksimal 4 tahun, kredit investasi maksimal 5 tahun, dan pastinya dengan angka yang cukup besar diperlukan agunan sesuai dengan ketentuan dari BRI. Tujuannya untuk pengembangan usaha bagi UMKM dan petani yang membutuhkan dana dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya ada KUR PKI yang dimana maksimal itu jumlah pinjaman sebesar 25 juta, suku bunga 6% per tahun, jangka waktu disesuaikan dengan periode kontrak kerja. Selanjutnya jaminan tidak perlu agunan tambahan, tujuannya biaya penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan bekerja di luar negeri. Selanjutnya ada prosedur pengajuan KUR. Yang pertama ada pengajuan berkas, yang dimana pengajuan ini dari nasabah ke Bank BRI, yaitu pemohon kredit mengajukan kredit dalam satu mak, kemudian dilampiri dengan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan. Berkas pengajuan permohonan kredit berisinya itu fotokopi KTP, KK, buku nikah, pas foto, terus surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa, anggunan BPKB atau sertifikat, dan juga NPWP. Yang kedua ada penyelidikan berkas pinjaman, yang dimana berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak dari BRI belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi, dan apabila sudah batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit akan dibatalkan. Jika sudah lengkap persyaratan, maka berkas akan diterima dan dipindahkan ke kemas khusus berkas. Itu kemudian diregister ke dalam buku model CA, DA, dan SKPP untuk mendapatkan nomor pangkal berkas. Kemudian berkas diberikan kepada Menteri KUR yang akan mengentri data dari berkas pemohon ke dalam sistem LAS PA KUR. Untuk selanjutnya akan dikirim ke sistem LASK untuk beserta berkasnya akan, dan juga apabila sudah mendapatkan approve dari pimpinan, maka akan meneruskan berkas tersebut ke Menteri KUR untuk mensurvei langsung ke lapangan. Dan juga ada survei, keputusan survei, yaitu survei menteri yang langsung terjun ke lapangan, yaitu survei dan penyelidikan terhadap calon peminjam yang berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tetapi sebelum berhadapan langsung, diharapkan melakukan wawancara terhadap perangkat desa ataupun RT atau RW atau tetangga ataupun juga yang di sekitar nasabah untuk mendapatkan data yang valid tentang keadaan petani ataupun usaha dari yang meminjam dana tersebut atau nasabah. Di sini wawancara atau survei untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya itu apa, dan dana yang akan diberikan itu sekiranya. Lanjut ada keputusan kredit yang di sini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima kreditnya, maka nanti akan melengkapi data lagi dari data nasabah, kemudian di aplikasi LAS, dan PA KUR akan mencetak berkas yang ada di aplikasi LAS atau Loan Approve System, seperti form putusan pencairan KUR mikro, surat permohonan hutang, dan juga data kredit awal atau SPBD. Yang kali ini, selanjutnya ada pencairan dana kredit. Dalam pencairan dana ini, PA KUR akan mencetak kwitansi tanda terima agunan dan surat kuasa debit rekening sesuai dengan data nasabah untuk melengkapi berkas pencairan. Setelah semua berkas sudah lengkap, maka akan dihubungi untuk segera melakukan akad di bank dengan materai banyak 6 lembar. Setelah menandatangani di atas materai juga seluruh berkas yang dibutuhkan, maka akan dijelaskan oleh PA KUR ketentuan yang berlaku terhadap peminjaman. Kemudian nasabah akan dibuatkan rekening tabungan untuk proses pencairan di bagian retailer dan menerima dana untuk meningkatkan usaha mikronya dan juga dalam pertaniannya. Di sini ada contoh pembiayaan alat pertanian traktor. Yang pertama ada pembiayaan pertama itu ada jumlah pembiayaan sebesar 200 juta dalam jangka waktu 3 tahun atau sekitar 36 bulan. Suku bunganya 6% per tahun. Lebih rinci jumlah pinjamannya itu ketika dihitung 200 juta, total pembayaran 232 juta, total bunga sebesar 32 juta. Oke, next. Di sini ada total yang lebih kelihatan dari rincian dan jumlahnya. Angsuran bulanan sebesar 6.440, total angsuran selama 3 tahun sebesar 232 juta, total bunga yang dibayar 32 juta. Nah, dari bulan pertama sampai bulan ke-36 dan sampai habis seperti itu. Oke, next.
Selanjutnya ada pembiayaan alat pertanian oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi tentang PT PNM ini. PT Permodalan Nasional Madani ini merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan mikro untuk membantu masyarakat kecil. Dan juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor utama di negeri ini. Melalui program unggulannya yaitu membina ekonomi keluarga sejahtera atau biasa disebut dengan MEKAR, dan juga unit layanan modal mikro atau ULAM. PNM memberikan pembiayaan serta pendampingan kepada petani dan pelaku usaha kecil di pedesaan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Next. Pembiayaan alat pertanian oleh PT Permodalan Nasional Madani. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM ini mendukung sektor pertanian di Indonesia melalui pembiayaan mikro dan pendampingan usaha untuk para petani dan pengusaha kecil. Dengan beragam program, PT PNM bertujuan memberikan akses modal yang mudah dijangkau bagi petani, terutama berada di daerah pedesaan dan kesulitan mendapatkan akses ke perbankan konvensional. Pembiayaan pertanian dari PNM ini dirancang untuk mendukung modal kerja maupun investasi alat pertanian. Program ini memberikan pinjaman dengan bunga rendah sehingga memiliki modal tanpa tekanan biaya yang tinggi. Terus juga program pembiayaan itu petani-petani kecil atau para petani yang belum memiliki akses pembiayaan formal dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada proses pengajuan pembiayaan alat pertanian oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu ada pendaftaran. Tahap pendaftaran ini calon peminjam itu dapat menghubungi kantor PT Permodalan Nasional Madani atau petugas lapangan dari PT PNM yang berada di daerah mereka. Kemudian selanjutnya itu ada verifikasi data. Verifikasi data ini setelah tadi melakukan pendaftaran, maka petugas PNM itu akan memverifikasi kelengkapan data termasuk informasi usaha taninya dan kebutuhan modalnya itu berapa. Kemudian selanjutnya ada penentuan besaran pinjaman dana dan juga tenor. Setelah verifikasi, petugas akan menilai kebutuhan modal calon peminjam, kemudian menentukan besaran pinjaman yang tepat serta tenor pengembaliannya. Kemudian yang terakhir itu ada pencairan dana. Setelah disetujui, dana akan dicairkan dan disalurkan secara tunai tergantung kebijakan dan aksesibilitas calon peminjam tadi. Catatannya di tenor pinjaman bervariasi. Tenor itu jangka waktu peminjam untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya, yaitu mulai dari 6 bulan hingga 24 bulan tergantung kebutuhan dan kapasitas petani dalam mengembalikan pinjaman. Boleh di next. Di sini ada contoh skema pembiayaan alat pertanian oleh PT Permodalan Nasional Madani. Contohnya itu ada seorang petani ingin membeli alat pertanian. Misalnya seseorang itu ingin membeli mesin pemotong rumput yang harganya itu 1.500.000. Kemudian dia meminjam duit kepada PT PNM ini sebesar 1.500.000 dengan tenor 12 bulan dan dikenai bunga itu 1,5% per bulan, sehingga dia per bulan bunganya per bulan itu kena 22.500, sehingga dia total harus membayar cicilan per bulan itu sebesar 147.500, dan itu harus dibayarkan selama 12 bulan. Boleh di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan eksposur kredit dari BRI dan PNM.
Untuk sumbernya, saya mengambil dari laporan tahunan dari BRI dan PNM sendiri untuk 3 tahun dari 2021 sampai 2023. Untuk model penulisan laporan tahunan ini ada perbedaan dari BRI dan PNM. Untuk BRI sendiri, untuk masalah exposure kredit itu ada di bab namanya manajemen risiko, dan subbab analisa konsentrasi risiko sektor industri. Nah, untuk exposure kredit di bidang pertanian itu terdapat 3 hal. Yang pertama, kredit tersebut dibagi kepada sektor mikro dan pertanian, yaitu adalah perkumpulan petani yang membentuk suatu organisasi tapi dalam skala kecil. Lalu ada pembagiannya pada retail, yaitu persorangan para petani, dan juga ada korporasi, yaitu perusahaan besar dalam bidang pertanian. Dan untuk PNM sendiri, model penulisannya adalah bahwa pembagian kredit itu secara syariah ataupun konvensional. Oke, kita bisa di sini tahun 2021 BRI memberikan kucuran kreditnya kepada di bidang sektor pertanian sebesar 135 triliun. Untuk informasi, saya hitungin dalam membacanya dalam hitungan jutaan rupiah. Lalu untuk PNM sendiri memberikan exposure kredit dengan sejumlah 4,98 triliun. Lalu untuk di tahun 2002 ada kenaikan dari masing-masing lembaga. Untuk BRI sendiri memberikan kucuran kredit sebesar 160,4 triliun dan untuk PNM sendiri 5,16 triliun. Lalu untuk 2003 mengalami kenaikan lagi untuk exposure kreditnya. Untuk BRI ada sebesar 184,9 triliun dan untuk PNM sebesar 10,6 triliun. Oke, bisa dilanjut. Dari kesimpulan presentasi kali ini, PNM dan BRI telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses petani terhadap alat pertanian modern. Melalui berbagai program pembiayaan yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya, kedua lembaga keuangan ini telah membantu petani dalam meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha, dan meningkatkan kualitas hasil panen. PNM dan BRI juga seringkali memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa petani dapat memanfaatkan alat pertanian baru secara optimal dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknik pertanian modern. Secara keseluruhan, program pembiayaan alat pertanian dari PNM dan BRI telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produksi pangan nasional. Bantuan PNM dan BRI dalam pembiayaan alat pertanian merupakan langkah penting dalam memodernisasi sektor pertanian di Indonesia. Dengan terus meningkatkan program-program ini, diharapkan dapat semakin banyak petani yang terbantu dan sektor pertanian Indonesia dapat semakin maju. Next. Lalu ada rekomendasi yang dapat dilakukan. Beberapa rekomendasi terkait pembiayaan alat pertanian dari BRI dan PNM yang dapat diimplementasikan. Yang pertama itu ada penyederhanaan proses. Kurangi persyaratan administratif yang rumit agar petani lebih mudah mengakses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana. Dan yang kedua ada peningkatan akses. Melalui sosialisasi yang lebih intensif, lakukan sosialisasi secara berkala ke daerah-daerah pertanian untuk meningkatkan kesadaran petani tentang program pembiayaan dan tak luput jalin kerjasama dengan koperasi pertanian untuk memperluas jangkauan layanan. Dan yang terakhir, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan sekaligus sesuaikan program dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan petani yang terus berubah. Mungkin cukup dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.